everyone, gimana nih kabar asmara kamu hari ini? Berbunga-bunga atau berlayu-layu nih? Semoga berbunga-bunga aja lah ya. Nah, buat kalian yang lagi galau, pilu, gundah gulana, tenang aja karena hari ini Ica akan menemani kamu di Story Nema Spesial buat kamu, dan anime yang bakal Ica ceritain kali ini adalah Boku no Kokoro no Yabayatsu yang rilis pada tahun 2023 part 1. Jadi ya udahlah ya, daripada kelamaan, dengerin aja cerita Ica hanya di Story Nema Kisah ini bercerita tentang seorang anak SMP yang pendiam dan wibu. Dia bernama Ichikawa, di mana dia menghayal menjadi seorang psikopat. Dia bahkan ingin membunuh seorang gadis cantik di kelasnya bernama Ana Yamada, yang ternyata Yamada adalah seorang model majalah. Namun rencana pembunuhan itu ternyata hanya sebuah khayalan Ichikawa aja nih guys. Saat ini Ichikawa sedang pergi ke perpustakaan karena dia sangat suka menyendiri. Namun ternyata dia malah bertemu dengan Yamada yang sedang makan onigiri di sana. Ichikawa kaget nih guys, kenapa sih makan yang dimakan sama Yamada sangat banyak, padahal kan dia sudah makan onigiri. しばらく様子を。さっき給食食べただろ。っていうかそもそもおにぎり？なんなんだあの女。 Singkat cerita, saat Yamada sibuk mengerjakan tugas presentasinya, dia tak sengaja nih guys membuat kesalahan. Dia membutuhkan sebuah cutter untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Tanpa sadar, ternyata di belakangnya ada Ichikawa yang memperhatikannya. Ichikawa pun meminjamkan cutternya pada Yamada. Namun entah kenapa Ichikawa malah salting nih guys, hanya karena Yamada mengucapkan terima kasih padanya. これよかったら。 Saat bel berbunyi, cutter milik Ichikawa saat ini masih dibawa sama Yamada nih guys. Saat Ichikawa akan menyusul Yamada untuk mengambil cutter, Yamada tiba-tiba menghampiri Ichikawa. Namun, bukannya mengembalikan cutter, Yamada malah menyuruh Ichikawa untuk membuang sampahnya nih guys. Keesokan harinya, cutter milik Ichikawa saat ini masih dibawa oleh Yamada. Dan saat sampai di kelas, ternyata cutter miliknya sudah ada di atas mejanya. Ichikawa pun menyadari kalau tugas presentasi yang kemarin Yamada kerjakan ternyata dikerjakan ulang oleh Moiko. Melihat itu, Ichikawa jadi sadar nih guys kalau selama presentasi, wajah Yamada sangat kecewa. やっぱり気にしてるじゃないか。めちゃくちゃ顔が死んでる。うるせえよ。 Saat Ichikawa presentasi, dia melihat Yamada yang menangis di bangkunya. Ichikawa mengira kalau Yamada menangis karena kejadian tadi. Namun, tiba-tiba saja Ichikawa melakukan hal yang mengejutkan. Di sana, dia tiba-tiba merobek kertas presentasinya. Bahkan nih, teman-temannya sampai bingung dengan kelakuan Ichikawa. 何か気をそらすもの。ああ、いいさ。何してんの？ Singkat cerita, saat jam kos, para cewek-cewek sibuk bercanda satu sama lain. Berbeda dengan para cowok yang ada di belakang. Di sana mereka malah menggosip tentang gadis cantik. Bahkan mereka sampai berhayal bisa berpacaran dengan Yamada. Ichikawa tentu saja mendengar perkataan mereka semua. Akan tetapi ada satu cowok yang tipenya berbeda dari semua cowok yang ada di sana. Dia malah berharap mempunyai cewek seperti Hara nih guys. Cowok itu adalah Kanzaki. 誰が好みなんだよこのクラスだと。原さんとか？ Singkat cerita, saat Ichikawa pergi ke perpustakaan, di sana dia melihat Yamada dan Hara sedang mengobrol. Dan tak lama kemudian, Kanzaki muncul dan bergabung dengan mereka. Di sana, Ichikawa mengira kalau Kanzaki akan menyatakan perasaannya kepada Hara. Namun, keberadaan Yamada di sana malah merusak suasana di sana.
ぽっちゃりしてる子の方がいいかな。こう段々になってるのがそこで気づくの失礼だろ。 Kanzaki kaget nih guys saat Yamada memberikan saran makanan diet untuk Hara. Dan tak lama kemudian, Kanzaki mengatakan kalau dia suka dengan gadis yang apa adanya daripada gadis yang cantik. Mendengar perkataan Kanzaki, Yamada baru sadar nih guys kalau ternyata Kanzaki menyukai Hara. Di belakang rak buku, Ichikawa tak sengaja nih menjatuhkan buku. Hal itu pun membuat Hara dan Kanzaki jadi penasaran. Yamada yang menyadari keberadaan Ichikawa, dia pun menggoda Ichikawa untuk membuat suara kucing. Dan tak lama kemudian, Yamada izin untuk melihat ke belakang dan meninggalkan mereka berdua. ちょっと見てくる。 Saat di belakang, Yamada dan Ichikawa membuat suara kucing. Mereka melakukan itu agar Kanzaki dan Hara menganggap kalau ada dua kucing yang sedang bertengkar. Hal itu pun membuat Kanzaki dan Hara tertawa ngakak tak berhenti. Dan sejak hari itu, Kanzaki dan Hara mulai dekat. Setelah Kanzaki dan Hara pergi, Yamada tiba-tiba berterima kasih nih pada Ichikawa. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung pergi dari sana. Melihat sikap Yamada yang lucu, entah kenapa Ichikawa malah jadi salting nih guys. Dia bingung, padahal kan dia mau menyakiti Yamada. Kenapa kok sekarang dia malah membantu Yamada? そんな仕事やりきった感出されても。じゃお山田と共同作業してしまった。 Saat pulang sekolah, Ichikawa mampir dulu ke minimarket. Di sana dia mengganti kostumnya agar dia tak dicurigai. Karena dia ke sana untuk membeli majalah model Yamada. Namun saat mencari majalah itu, di sana dia malah tak sengaja bertemu dengan Yamada nih guys. Di sana dia melihat Yamada yang secara tak langsung mengusir dua gadis yang memegang majalah miliknya. Dan tak lama kemudian Yamada pun pergi setelah mengusir dua gadis itu. みんな貴重な読者を逃したな。山田も割と痛いやつなんだな。 Saat akan pulang, Ichikawa langsung saja mengambil majalah itu dan membacanya saat di rumah. Saat sampai di kamar, dia berhasil menemukan foto Yamada yang menjadi model. Namun di sana Ichikawa malah kaget nih guys, kalau Yamada sangat berbeda dengan yang dia kenal. Akan tetapi, dia malah jadi kepikiran nih tentang kejadian beberapa hari yang lalu. 知らない女の人みたいだ。なんだかくだらない感情を持っていた気がする。何もかもがどうでもいい。 Saat Ichikawa akan berangkat sekolah, dia tak sengaja bertemu dengan Yamada yang sedang bersama seorang cowok. Cowok itu adalah Haruya. Ichikawa menganggap kalau Haruya adalah pacar Yamada. Namun di sana Ichikawa baru sadar nih guys kalau ternyata mereka bukan sepasang kekasih. Di sepanjang jalan, Haruya terus saja mencoba mendekati Yamada. Bahkan nih, dia juga merayu Yamada nih guys. Namun semua usaha itu ternyata ditolak oleh Yamada. Dan tak lama kemudian, Ichikawa melihat Haruya terus memaksa Yamada agar memberikan lainnya. Awalnya sih Ichikawa nggak peduli. Akan tetapi semakin lama Haruya semakin menjadi. Ichikawa yang melihat itu pun tak bisa lagi menahannya. Dia pun mendorong sepedanya sampai sepedanya masuk ke dalam sungai. Yamada jadi terkejut nih guys. Dia bahkan bingung dengan apa yang terjadi di sana. Yamada pun bertanya pada Ichikawa, kenapa hal itu bisa terjadi? Ichikawa pun hanya menjawab kalau dia salah menginjak gas. Mendengar hal itu, Yamada malah jadi tertawa nih guys. Dia merasa kalau Ichikawa sangat lucu. Dan sejak hari itu, mereka berdua pun menjadi lebih dekat. アクセルとブレーキ間違えて。市川って面白いね。 Singkat cerita, Yamada dan Ichikawa saat ini sedang menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan. Di sana, Ichikawa sibuk membaca buku, sedangkan Yamada, dia hanya menghabiskan waktunya untuk memakan camilannya. Saat Yamada mencari air untuk membuat permen, Ichikawa terlihat sangat khawatir nih guys, karena Yamada tak juga kembali.
Dan tak lama kemudian, Yamada muncul dengan nafas yang terengah-engah. 遅いな。組み直しか。 Dan ternyata Yamada berusaha mengambil air menggunakan wadah yang sangat kecil. Ichikawa pun baru sadar kalau ternyata semua air yang dibawa Yamada jatuh ke lantai. Dia pun langsung saja membersihkan air itu agar tak dimarahi oleh guru penjaga. Melihat Yamada yang masih bolak-balik mengambil air, Ichikawa jadi heran nih guys. Menurutnya, daripada mengambil air dengan wadah kecil, lebih baik kan menggunakan gelas saja. Namun tak lama kemudian dia sadar nih, untuk mengambil gelas mereka harus ke ruang domestik dulu. Dan jaraknya lumayan jauh dari perpustakaan. Ichikawa pun memberanikan diri nih guys untuk mengambil gelasnya dengan secepat mungkin. Dan setelah mengambil gelasnya, ternyata Yamada sudah selesai membuat permennya. Agar tak malu, Ichikawa pun berpura-pura mengambil air untuk dia minum sendiri. 寝る寝る寝る寝は寝れば寝るほどうまい。 Tak lama kemudian, Yamada menghampirinya. Di sana dia mengatakan kalau dia akan kembali ke kelas. Dan entah kenapa dia malah menitipkan sampahnya lagi pada Ichikawa. Singkat cerita, cuaca di kelas terasa sangat panas. Hal itu pun membuat Yamada dan teman-temannya saling mengipasi. Dan seperti biasanya, Yamada selalu saja membuat masalah. Hal itu membuat Ichikawa jadi bingung nih guys. Meski Yamada sering membuat masalah, entah kenapa dia selalu dikelilingi banyak teman. Entah kenapa Ichikawa malah berpikir kalau Yamada juga berencana untuk membunuhnya. Dan tak lama kemudian, Chou mendekati Yamada. Namun Ichikawa mencoba untuk menghalanginya dengan menggunakan telepati. Namun ternyata rencana itu gagal nih guys. Ichikawa pun berusaha menggunakan cara keduanya dengan menjatuhkan katan miliknya. Dan benar saja cara itu pun berhasil. 異常なし。クーラーの風漏れて涼しいから。どこ行くの？やれやれだ。 Singkat cerita, saat Ichikawa akan pergi ke perpustakaan, dia bertemu lagi dengan Yamada nih guys. Di sana mereka malah tak sengaja bertatapan mata. Melihat Ichikawa yang memegang kipas, Yamada pun mencoba untuk meminjam kipas itu. Namun karena bau kipas itu sangat wangi, Yamada pun mencoba untuk mencium wangi kipas itu. Ichikawa yang melihat kelakuan Yamada jadi kaget nih guys. Dia heran kenapa bisa Yamada mengatakan kalau kipasnya baunya sangat wangi. Karena Ichikawa tak percaya dengan apa yang dikatakan Yamada, Yamada pun menyuruh Ichikawa untuk menciumnya. Akan tetapi saat akan menciumnya, Ichikawa malah salfok nih guys. Entah kenapa dia malah menatap Yamada. ほら。 Dan tak lama kemudian, Yamada mendapatkan telepon dari Moiko. Di sana Moiko mengatakan kalau dia akan menghampirinya. Mendengar itu, Yamada pun langsung sembunyi di bawah kolong meja. Bahkan dia menyuruh Ichikawa untuk duduk di kursinya. Ichikawa yang tak tahu apa-apa pun hanya bisa menurutinya. Tak lama, Moiko pun datang. Awalnya dia kebingungan nih guys saat mencari Yamada. Akan tetapi dia sadar kalau ada bekas camilan dan ada suara yang berisik dari bawah meja. Moiko pun langsung duduk di depan Ichikawa. Di sana dia menceritakan saat Yamada mampir ke rumahnya. Waktu itu Moiko kaget nih guys, kenapa Yamada lama sekali di kamar mandi. Dia heran, kenapa sih kok Yamada makan cemilan di lorong. Saat Moiko memuji penampilan Yamada yang menarik, Yamada pun muncul saat dipuji. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun kembali ke kelas. 可愛くて性格もいいとかずるいよな。おまかほら、褒めたら出てきた。お、しょうがないな。 Singkat cerita, di kelas para murid sedang mempersiapkan festival budaya. Tema yang Yamada dan teman-temannya pilih adalah tema rumah hantu. Dan Yamada yang akan menjadi hantunya. Tak lama kemudian, Yamada meminta tolong pada Ichikawa untuk membuat tulisan di batu nisan nih guys. Karena menurutnya tulisan Ichikawa sangat bagus. Dan dengan terpaksa, Ichikawa pun mengiyakannya.
Ichikawa dan Hara pun bekerja sama untuk membuat posternya. Namun tak lama kemudian Ichikawa kaget nih guys, karena Yamada tiba-tiba muncul. Di sana Maiko marah nih karena teriakan hantu Yamada malah terdengar lucu dan tak menakutkan. カットカット可愛さしかないだろういいんだよ Singkat cerita, saat selesai menggambar, Hara izin ke toilet dulu. Tak lama setelah kepergian Hara, Shou pun datang untuk melihat posternya. Di sana dia kaget nih, karena tulisan di batu nisan itu adalah nama Yamada. Melihat itu, Shou dan lainnya pun menyalahkan Ichikawa. Bahkan nih, Shou juga mengancam Ichikawa. Ichikawa tahu kalau yang menulis itu adalah Hara. Akan tetapi dia malah bingung nih guys, karena kalau dia jujur, dia takut kalau Hara dan Yamada akan bertengkar. てめえが書いたのか？どういうつもりなんだ？そんなこと言ったら女子が無駄にギスギスしてしまう。何か言わないと。別に死は悪いことじゃないし。 Tak lama kemudian, Hara pun muncul. Di sana dia bingung nih guys, karena suasana di kelas sangat menegangkan. Dan saat melihat Ichikawa yang akan mengaku tentang tulisan itu, Hara pun datang dan menjelaskan kalau dia yang menulisnya. Hara pun meminta maaf dan akan menghapusnya. Namun tak lama Yamada tiba-tiba mendatangi Ichikawa untuk meminta maaf. Saat Ichikawa akan mencuci tangan, tiba-tiba saja Yamada datang untuk meminta warna darah. Dan setelah selesai menuruti Yamada, Yamada malah menyuruh Ichikawa untuk melukis di wajahnya juga. Mendengar hal itu, Ichikawa malah jadi salting nih guys. よし。逆にリアルだから。 Singkat cerita, acara festival budaya pun dimulai. Ichikawa menganggap kalau ini acara yang sangat membosankan. Dia lebih suka bermain game di kamar mandi daripada di sana. Namun dia malah dibuat kaget nih guys, karena ada suara cowok yang menghampiri Yamada. Dan ternyata cowok itu adalah Haruya. Di sana Haruya ternyata masih saja berusaha mendekati Yamada nih guys. Bahkan nih, ternyata Haruya adalah orang yang mengeluarkan sepeda milik Ichikawa. Ichikawa pun mengikuti mereka dari belakang. Dia pun mencoba mencari jalan lain. Namun saat akan keluar, Ichikawa malah tak sengaja berpapasan dengan Yamada. よし、ここは一旦こっちに入って、こっちから出れば。壁を突破してしまった。 Singkat cerita, Yamada dan Ichikawa pun masuk ke dalam kelas. Di sana, mereka melihat peta kota 10 tahun yang lalu. Setelah menemukan rumahnya, Yamada bertanya nih kepada Ichikawa di mana rumahnya berada. Dan saat Ichikawa mengatakan di mana rumahnya, Yamada terkejut nih guys. Ternyata rumah mereka sangat dekat dan hanya berjarak 1 kilometer saja. Saat Ichikawa akan memfotonya, Yamada malah salfok nih guys. Dia mengira kalau Ichikawa ingin berfoto bersamanya. Melihat itu, Ichikawa jadi senang dong, karena itu adalah pertama kalinya mereka foto bersama. Dan cerita pun berakhir. いいよ貸して貸す？お。ほら Wah, pas lagi seru-serunya malah bersambung nih guys. Jadi gimana gitu ya kan? Oke deh, tungguin cerita asyik lainnya bareng Ica tentu aja di channel Starinema Uwu. Bye-bye!